yang akan dibukakan oleh almarhum penceramah kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang baru mampir langsung aja klik tombol subscribe dan juga loncengnya agar ketika saya mengupload video terbaru teman-teman mendapatkan pemberitahuan. Ini ada video yang cukup lucu ya, detik-detik Mama Gufron dipanggil sebagai almarhum. Kok bisa ya Mama Gufron disebut almarhum? Coba kita lihat nih videonya. Marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan membaca Ummul Furqan yang akan dibukakan oleh almarhum penceramah kita malam hari ini. Waktu dan tempat Al-Mukarram penceramah kita pada malam hari ini. Waktu dan tempat kami haturkan. Mungkin pembawa acaranya grogi ya, karena di situ ada Mama Gufron. Jadi seharusnya nyebut Al-Mukarram malah nyebut almarhum. Kita lihat lagi nih. Yang akan dibukakan oleh almarhum penceramah kita malam hari ini. Waktu dan tempat Al-Mukarram penceramah kita pada malam hari ini. Waktu dan tempat kami haturkan. Oke, sekarang kita dengarkan tilawah ya. Tilawah versi Mama Gufron yang katanya bahasa Suryani. Wa maqali inna rahmatan syanakum wa maqal asyanayati wa alkum innas alaka wa ambi inna ya Nabi Adam. Nabi Adam. Ini lawak ini. Wa maqali inna rahmatan laka syidi innaka ya Nabi Adam wa maqali inna rahmatan malaikat lakal syidi innaka Allah maskun asya wa maqali inna rahmatan Nusantara wa maqali Indonesia wa maqal ashal alaf wa muslim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Coba suruh ulang lagi, pasti lupa tuh apa yang disebutin tadi karena memang ngarang ya. Dan teman-teman coba lihat orang yang di belakangnya ini nahan ketawa. Ini muridnya nih loh, nahan ketawa ya, kasihan dia nih. Selalu aja ada gebrakan baru dari Mama Gufron ya. Setelah ada tilawah bahasa Suryani, mungkin nanti akan ada azan bahasa Suryani juga. Ashqali innaka liya makani ya Gufron. Gebrakan baru berikutnya yang akan Mama Gufron bikin yaitu haul Nabi Adam. Kacau. Coba kita lihat nih. Saya nanti gimana, saya setuju enggak? Saya akan menghaulkan Nabi Adam. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Saya akan menghaulkan Nabi Adam. Barangkali di dunia ada yang protes. Hah? Nggak tanggung-tanggung saya lah. Kenapa? Kok bisa dihaulkan? Karena dia seorang bapaknya bapak. Betul nggak atau tidak? Mau sampai kapan rakyat Indonesia berpemahaman bahwa ada ODGJ yang jadi wali? Sehingga orang-orang seperti Mama Gufron dimuliakan. Problem utamanya kan sebenarnya karena ada doktrin, karena ada pemahaman bahwa orang gila bisa jadi wali. Sehingga orang-orang yang ngawur seperti Mama Gufron pun dianggap menjadi wali gitu. Dan pengikutnya semakin lama semakin banyak karena memang juga nggak ada tindakan dari MUI ya. Tampaknya MUI nggak bisa nih menghalang Mama Gufron. Kasihan umat Islam yang awam terhadap agama Islam, awam terhadap ilmu-ilmu agama Islam, akhirnya terpengaruh dengan ajaran-ajaran menyimpangnya Mama Gufron. Sebenarnya saya udah males ya mau bahas ini karena udah bertahun-tahun ya nggak ada penyelesaian. Tetapi kalau dipikir-pikir ya, kalau kita males membahas, malas membongkar kesesatannya, malah akan semakin parah nanti jadinya. MUI nggak bisa, terus kita juga berdiam, bisa jadi tambah parah kan. Meskipun MUI tidak bisa menangani Mama Gufron, ya setidaknya adalah beberapa konten kreator yang konsisten membahas Mama Gufron sehingga bisa mengimbangi kesesatan Mama Gufron di sosial media. Karena Mama Gufron ini juga terus-terusan kan menyebarkan kesesatannya di sosial media. Coba dengarkan video ini nih, dia katanya WA malaikat, SMS malaikat, bahkan malaikat tuh korupsi
korupsi ditegur sama Mama Gufron. Udah didaftar oleh Gusti Allah karena sering SMS-an. Ya, coba SMS dengan malaikat. Punya HP? Ya, punya HP terus di WA ke malaikat maut, malaikat Jibril, nukar nakir. Wah, ganteng wis lah. Wis beres lah. Nggak beres, sekarang malaikat korupsi ditegur sama saya. Betul nggak? Nah, iya, makanya malaikat itu jujur semua. Betul nggak? Susah cari yang jujur itu. Kalau ada yang jujur, saya benar-benar akan berguru sekarang juga, dikasihkan semua pun. Betul nggak? Kata Mama Gufron, kalau malaikat korupsi ditegur sama Mama Gufron di SMS, di WA. Astagfirullahaladzim, mana ada malaikat korupsi. Malaikat itu makhluk Allah yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat tidak akan melakukan sesuatu kalau tidak diperintahkan oleh Allah. Jadi nggak mungkin ada malaikat yang korupsi, nggak mungkin ada malaikat yang berbuat buruk. Persoalan besar mengenai Mama Gufron ini seperti yang saya katakan tadi, karena adanya konsep ODGJ dijadikan wali. Coba bawa Mama Gufron ke rumah sakit ODGJ gitu ya. Kemungkinan besar dokter psikolog atau dokter psikiater gitu akan mengatakan bahwa Mama Gufron ini gila gitu ya, ODGJ ya. Tapi karena adanya konsep menganggap bahwa ada ODGJ yang mulia, ada ODGJ waliullah, ya inilah yang bermasalah. Akhirnya ODGJ seperti Mama Gufron dianggap ulama gitu, didengarkan omongannya, ditaati perintahnya. Astagfirullah, gimana ngejelasinnya ya? ODGJ dijadikan ulama itu gimana? Pokoknya selama konsep wali ODGJ ini masih terus ada di masyarakat Indonesia, maka akan bermunculan orang-orang seperti Gufron lainnya, akan bermunculan orang seperti Aos lainnya. Ini perlu kita edukasikan ke masyarakat agar tidak berlarut-larut dalam kesalahan dalam berpikir. Menyematkan gelar wali kepada ODGJ ini penghinaan besar kepada para ulama. Gelar wali itu hanya cocok disandarkan kepada para ulama-ulama yang alim, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Yunus ayat 62 sampai 63, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun." Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut kepada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Allazina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Jadi ciri utama kewalian seseorang itu beriman dan bertakwa, bukan karena dia sakti, bisa terbang, bisa jalan di atas air, bukan juga karena dia ODGJ. Malah justru penghinaan besar kepada para ulama, para wali-wali Allah mengatakan ada wali dari kalangan ODGJ. Ini malah pemahamannya orang-orang Perindavan. Di Perindavan kan gitu teman-teman ya, ada yang menjadikan ODGJ itu sebagai titisan dewa dan lain-lainnya. Tapi itu kepercayaan orang lah ya. Lakum dinukum waliyadin, biarkan mereka berpemahaman seperti itu. Kita sebagai muslim jangan ya, ulama-ulama, wali-wali dari kalangan umat Islam itu ya orang mulia, bukan ODGJ. Semoga video ini bisa menjadi pengingat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.